Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali kita menyaksikan serial kabar Medan Laga yang berisi kejadian-kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari kita mulai berita pertamanya. Pada berita pertama ini, kita akan melihat bagaimana mortir 120 mm pasukan artileri Ukraina dengan sangat akurat mendarat di atas IFV pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat, sebuah IFV BMP-2 Rusia terparkir di lapangan terbuka. Kemudian, sebutir mortir pasukan artileri Ukraina mendarat. Terlihat tidak telak mengenai IFV itu, namun sudah cukup membuatnya berasap. Kemudian, mortir kedua mendarat dan membuat IFV itu sedikit mengalami ledakan. Dan itu sudah cukup membuatnya menjadi besi tua di medan laga. Berita berikutnya datang dari pasukan artileri Rusia yang menghancurkan salah satu jembatan yang mereka katakan sebagai jembatan penting yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk menuju ke garis depan di provinsi Donetsk. Jembatan ini terletak di kota Makivka, provinsi Donetsk, dan guna untuk memperlambat gerak laju lawan, dalam hal ini pasukan Ukraina. Pasukan artileri Rusia, atau mungkin juga DPR, memutuskan untuk menghancurkan jembatan itu. Anda dapat melihat bagaimana hantaman mortir artileri dengan sangat akurat membuat jembatan yang sepertinya baru saja diperbaiki itu harus kembali rusak dan tak bisa dilalui. Pada video berikutnya datang dari pasukan Ukraina yang merilis video terbaru mengenai penggunaan mortir berpemandu andalan mereka, yaitu Excalibur. Seperti yang Anda lihat, sebuah kendaraan yang terlihat seperti BTR-80 dengan sangat akurat berhasil terhantam oleh Excalibur. Namun, jika didalami lagi, sepertinya sedikit overkill jika harus melumpuhkan BTR-80 menggunakan Excalibur. Dan benar saja, pihak Ukraina mengklaim itu bukan BTR-80 biasa, namun itu adalah sebuah kendaraan pos komando dengan basis dari BTR-80 yang dimodifikasi. Berita berikutnya datang dari pasukan A3M Rusia yang dengan sangat akurat berhasil menetralkan cannon dengan kaliber jumbo di garis depan provinsi Donetsk. Seperti yang Anda lihat, sebuah truk Ukraina yang di atasnya dipasang cannon pertahanan udara era Soviet, yaitu ZU-232, sedang menembakkan peluru kaliber 23 mm-nya terhadap sasaran darat. Mengetahui hal itu sangat berbahaya bagi teman-temannya, kemudian operator ATGM pun mengambil peran. Rudal ATGM pun terlihat diluncurkan dan dengan sangat telak menghantam kendaraan modifikasi pasukan Ukraina itu, membuatnya berhenti bekerja selamanya di medan laga. Berita berikutnya datang dari pihak Ukraina, di mana pasukan artileri mereka berhasil mengetahui posisi dari titik peluncuran MLRS BM-21 Grad Rusia melalui radar counter baterai. Dengan cepat dan saat itu juga, mereka mengirimkan mortirnya untuk menetralkan BM-21 itu. Terlihat dengan 2 kali tembakan, BM-21 Rusia itu pun akhirnya harus pensiun dari medan laga selamanya. Berita berikutnya datang dari drone kamikaze yang paling bersinar di medan laga, yaitu Zala Lancet. Kali ini, Zala Lancet kembali bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu M777. Seperti yang Anda lihat pada video pendek berikut ini, bagaimana ketika posisi dari M777 sudah diketahui, maka Zala Lancet langsung tidak sabar untuk menemuinya. Dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan memensiunkan M777 itu dari medan laga selamanya. Namun, beberapa pengamat lainnya berpendapat bahwa yang ada pada video ini bukanlah M777, melainkan howitzer tarik lainnya, yaitu FH-70. Perbedaan identifikasi ini bisa terjadi karena memang bentuk yang kita lihat dari sudut pandang drone tidak begitu jelas.
Sedangkan bentuk dari M777 dan FH70 sendiri agak mirip-mirip jika tidak jeli dalam membedakannya. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana lagi dan lagi sebuah depot BBM dan pelumas Rusia di wilayah Kherson harus terbakar akibat dari tembakan artileri Ukraina. Seperti yang Anda lihat, ketika hantaman mortir itu tepat mengenai posisi sensitif depot BBM, maka kebakaran besar pun terjadi. Ini merupakan kehilangan yang cukup signifikan bagi Rusia karena bisa mengganggu rantai pasukan logistik, khususnya BBM, untuk peralatan tempur Rusia di garis depan. Kemudian, video berlanjut dengan hantaman terhadap Sishanut jarak pendek Thor. Namun dari video yang kita lihat, tidak jelas apakah itu sistem Thor benar-benar dihancurkan atau tidak. Memang terlihat sebuah hantaman dari mortir artileri, namun tidak jelas objek apa yang terhantam. Berita berikutnya, kembali Zala Lancet bertemu sahabatnya yang tak habis-habis, yaitu M777. Jelas terlihat, M777 disamarkan di bawah pepohonan kering. Namun hal itu tak bisa mengelabui operator drone intai batalion Kaska. Lancet pun datang dengan kecepatan maksimal, dan terlihat berhasil menghantam moncong M777 itu, dan kemudian mematahkan moncong dari M777 itu. Di akhir video juga terlihat fragmentasi dari hantaman Lancet dan M777 menyambar stok amunisi yang berada di dekat M777 itu dan membuat ledakan. Sekali tepuk, dua mainan paman pun hangus. Dan itulah rangkuman kabar terbaru Medan Laga edisi Sabtu 1 April 2023. Berikan komentar Anda.